Yang mulia, ada pertanyaan yang belum dijawab tadi, yaitu berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres, karena kan dia mengutip Indobarometer lembaganya. Lalu sumber pendanaan itu penting, karena disitulah sumber integritas pollster atau surveyor menurut saya. Baik, saya kira tidak mesti harus dijawab itu. Iya, saya jawab aja satu kali. Silakan kalau mau dijawab. Iya, saya jawab satu kali. Ya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Irsman Arif dari Forum News Network. Sampai hari ini saya lihat ya di media sosial tuh soal penampilan dari pemilik lembaga survei Kodari sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi banyak sekali dibahas ya. Banyak sekali yang merasa terkejut gitu dengan penampilan Kodari yang mungkin mereka yang baru pertama kali melihat. Tapi kalau yang mengenal Kodari cukup lama, ngikuti jejak digitalnya, kita jadi tahu tidak terlalu mengejutkan gitu. Tapi saya juga membaca satu tulisan ini yang ditulis oleh Mas Radar Tibaskoro. Beliau ini adalah komite eksekutif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dan juga seorang penulis yang produktif ini tentang kebohongan dan kebodohan dari Kodari. Ini menarik nih. Saya ajak Anda untuk membincangkan di mana sih kebohongannya dan di mana kebodohannya. Itu penting untuk kita jelaskan tuh. Ayo, Assalamualaikum Mas Radar. Waalaikumsalam, Mas Hersu. Yes. Ini apa kabar? Ya alhamdulillah. Gimana? Puasa mantap ya? Tinggal tinggal berapa hari lagi lah gitu ya. Tinggal berapa hari lagi. Yes. Oke. Jadi gimana Anda sampai kepada satu kesimpulan? Saya baca ada poin-poin yang Anda jelaskan soal kebodohan dan kebohongan. Anda mau ngomong dari mana dulu, kebodohan atau kebohongannya dulu nih? Ya, dari mana aja. Tapi intinya itu adalah saya tergugah oleh kesaksian ya, Mas Kodari di sidang MK itu. Ya. Karena menurut saya di sana banyak sekali kesalahan. Ya. Kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan, ya, kesalahan yang sudah diketahui tapi tetap diucapkan, dan itu artinya kebohongan. Dan kesalahan yang tidak pantas terjadi, ya, pada level seorang profesional, ya, konsultan. Seorang S3 gitu yang saya pikir itu kebodohan itu. Oke. Yes. Mari kita bahas dari mana nih supaya juga nanti bisa disiapkan argumentasi jawabannya terhadap Mas Radar ini. Ya. Jadi mengenai soal kebohongan ya. Ini adalah klaim dia tentang bahwa perisetlah satu-satunya pembawa kebenaran itu. Ya, dia cerita tentang ada dua alternatif, ya, satu bicara dengan perasaan, satu bicara dengan data gitu. Ya. Nah, ini menurut saya ini terlalu mendasar itu. Ya. Mendasarnya kenapa? Karena kebenaran itu bisa ditemukan dengan banyak cara. Ya. Seorang filsuf itu menggunakan logika rasional, ya kan? Menggunakan pemikiran logis itu untuk membongkar kekeliruan, kesalahan-kesalahan, ya, dan menemukan kebenaran. Ya. Kita dapatkan itu mulai dari Socrates, Aristoteles, ya, sampai Immanuel Kant dan sebagainya itu. Ya, nggak ada angka-angka disebutkan di dalam buku mereka, tapi kita mengetahui bahwa banyak kebenaran yang hadir. Dan sampai sekarang menjadi rujukan, ya, seperti itu. Sampai sekarang menjadi rujukan. Yang kedua, seniman. Ya, seniman itu tidak menggunakan metode ilmiah, ya, untuk membuat karya-karya yang indah. Ya. Jadi keindahan itu kan ditemukan. Keindahan itu kan suatu kebenaran yang punya sisi yang berbeda. Ya. Malah ada kebenaran-kebenaran seperti kita lihat. Saya kalau di Indonesia misalnya merujuk lagu-lagunya Uma Irama. Ya, itu kan misalnya ya kan. Ya, betul. Jadi karya-karya seniman ini semuanya menggunakan subjektivitas. Ya. Jadi jangan subjektivitas itu dianggap sepele, dianggap sesuatu hal yang tidak penting. Gitu. Ya, subjektivitas itu sama pentingnya, bahkan lebih penting barangkali dari objektivitas.
yang didengung-dengungkan oleh metode ilmiah itu. Ya. Sejarawan misalnya itu membongkar atau peristiwa-peristiwa sejarah, memahami sejarah, ya, menemukan kebenaran sejarah itu dengan analisis sumber. Ya, dia menggunakan ini buku apa yang hadir yang dipakai untuk menjelaskan ini. Ada bermacam-macam buku dari berbagai tahun, ya, dan siapa yang menulis, ya. Itu semua dia pelajari, ya, dan untuk menemukan ini bohong, ini yang sesuai dengan kenyataan, ini sebagainya. Jadi analisis sejarah itu adalah analisis yang menurut saya tidak seperti yang digambarkan menggunakan data, ya, tapi itu adalah tafsir, ya. Pemahaman melalui tafsir, ya, tentang sumber-sumber, tafsir tentang artefak, ya, dan yang paling penting itu sejarawan itu adalah kontekstualitas. Konteksnya apa ini? Kalau dia nggak ketemu konteksnya, dia tidak akan bisa paham apapun. Ya. Apalagi agamawan. Ya. Agamawan itu menemukan kebenaran. Ya, risalah kebenaran itu ya, nabi-nabi itu yang membuat. Ya. Melalui apa? Melalui iman. Bagaimana menjelaskan iman? Itu sesuatu yang sulit sekali diukur. Jadi saya kira hal ini adalah teori filsafat yang paling dasar. Ya, seorang mahasiswa S1 saya kira belajar ini, apalagi S3 gitu. Ya. Kebenaran itu tidak dimonopoli oleh metode ilmiah. Ya. Nah, ini yang saya pikir dia sudah tahu, tapi dia sudah tahu salah, tapi dia tetap sampaikan. Maka itu saya bilang kebohongan. Nah, klaim yang kedua itu adalah dia mengatakan bahwa bansos tidak berpengaruh kepada perilaku pemilih. Ya. Jadi berdasarkan penelitian dia, Indobarometer, itu dikatakan dia menanyakan kepada respondennya itu apa yang paling mempengaruhi Anda untuk memilih seorang presiden. Nah, di sana tidak ada jawaban, karena saya diberi bansos. Ya. Dan kemudian dia menyimpulkan bansos tidak signifikan. Tidak ada artinya gitu, dalam pemilihan presiden, keputusan memilih presiden. Nah, ini yang saya kira, waduh. Kalau saya misalnya responden dia dan saya menjawab, saya harus diberi bansos supaya saya memilih orang. Ya. Itu artinya apa? Artinya saya menyetujui bahwa saya mudah disuap. Saya memutuskan sesuatu karena disuap, karena korupsi. Itu dua nilai yang menurut saya oleh orang Indonesia dianggap nilai yang rendah. Ya, walaupun dalam kenyataan sehari-hari kita tahu banyak orang mempraktikkan hal itu, tapi secara naratif, ya, secara keyakinan, korupsi dan suap itu adalah perilaku yang rendah. Enggak mungkin diucapkan orang, ya, saya suka korupsi, saya suka suap. Itu nggak mungkin. Jadi pertanyaan itu pertanyaan yang tidak mungkin dijawab oleh dalam konteks bansos ini. Gitu. Yang kedua itu ditanyakan dalam konteks pertanyaan terbuka. Artinya pertanyaan terbuka itu adalah responden disuruh memberikan variabel. Ya. Jadi apa yang menurut Anda hal yang penting dalam memilih presiden? Ketegasan, ya, merakyat, pintar, ya, itu variabel, ya, ditunjukkan pula oleh Kodari berapa distribusi frekuensi, ya, dari orang yang memilih ketegasan, orang yang memilih. Jadi dia menganggap itu adalah variabel. Kalau responden memberikan variabel, itu keliru sekali. Karena apa yang dikatakan, ya, secara lisan atau secara tertulis oleh seorang responden, itu berbeda dengan apa yang dipahami oleh responden lain. Belum tentu yang disebut ketegasan itu oleh seorang responden A, itu sama dipahami oleh responden B.
Nah, ini melanggar metode ilmiah. Ya, karena metode ilmiah itu, ya, apa yang dipikirkan oleh peneliti harus sama dengan apa yang dipikirkan oleh respondennya. Satu pengertian. Mengapa harus satu pengertian? Ya, karena kunci dari kehandalan metode ilmiah itu adalah verifikasi. Jadi sebuah penelitian itu disebut ilmiah apabila bisa diverifikasi. Ada peneliti lain di kemudian hari yang bisa melakukan penelitian persis sama yang dia lakukan dan hasilnya harus sama. Gitu. Itu namanya verifikasi. Ya. Nah, untuk itu seorang peneliti harus jelas definisinya apa ketegasan itu. Bagaimana cara mengukur ketegasan itu. Ya. Sehingga kalau peneliti yang lain datang untuk mengukur ketegasan, ya dia pakai definisi itu. Kalau dia pakai definisi yang lain hasilnya berbeda, ya bukan salah saya. Ya, kata peneliti pertamanya itu. Nah, artinya apa? Artinya penelitian yang dilakukan oleh Kodari ini tidak memenuhi standar metode ilmiah. Jadi dia mengagung-agungkan metode ilmiah, tapi dia gagal merepresentasikan metode ilmiah itu di dalam penelitiannya. Ya, ini yang saya anggap kebodohan. Ya. Itu tidak pantas dilakukan oleh seorang peneliti profesional. Dia harus tahu betul itu apa artinya satu pengertian itu verifikasi. Yang klaim yang ketiga itu adalah kesimpulan yang diambil oleh Kodari dari penelitian-penelitian lembaga survei lain. Di sini dia sebutkan ada litbang Kompas, ada indikator politik, ya kan. Nah semuanya itu sama, ya mereka mencari pola, ya, dari distribusi frekuensi suara yang responden yang masuk. Dan ini kesimpulan Kompas mengatakan bahwa tidak ada perbedaan proporsi yang signifikan ya di antara para penerima bansos di ketiga pasangan calon itu. Artinya kalau 01 ada 15% menerima bansos, 02 juga 15%, 03 juga 15%. Ya, dengan begitu dia menyimpulkan, oh nggak ada pengaruhnya, polanya sama. Pengaruhnya itu bukan di angka relatif, karena pemilu itu yang dilihat adalah angka absolut. Berapa jumlah suara yang diperoleh? 1001 berbeda dengan 1000. Ya. Gitu. Jadi kalau 1001 itu yang menang, 1000 itu kalah. Padahal kalau secara proporsional barangkali nggak jauh beda. Jumlah suara sahnya ada 200.000, masing-masing sekitar 50% lah. Tapi perbedaan satu suara itu menentukan. Ya. Nah, apa yang diperoleh dari 15% 01 itu 14,4 juta. Apa yang diperoleh oleh 03 itu 4 juta. Maaf. Yang diperoleh oleh 02 14,4, lalu yang 01 6 juta. Ya. Jadi perbedaan besar sekali sampai lebih dari jumlah suara yang diperoleh oleh 01 dan 03. Ini dari proporsi total suara yang mereka peroleh ya jadinya ya. Ya. Membacanya. Dari klaim ya saya tidak mencoba membantah klaim Kompas. Dia bilang 15% semuanya gitu kan. Ya, 15% dari sekitar 25 juta suara Anies 01 itu ya sekitar berapa itu? 15 dari 25 juta ya. Dari artinya 25 itu juta. Sekitar 6 juta ya. Nggak sampai kan kalau 10%-nya aja kan cuma 2,5 juta 10%-nya. Jadi ya 3,7 ya hampir 4 juta lah kita bulatkan. Ya. Lalu Ganjar itu 15% dari
berapa dia? Jadi Suaranya. 16 juta sekian ya. Kita kebulatkanlah ke 17 juta misalnya begitu ya. Jadi Iya. total ya kalau 17 tambah 1,3 ya dia cuman sekitar 3 jutaan lah gitu ya, nggak sampai ya. 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 Sementara Prabowo kan 96 juta. Ya. 15% dari 96 juta itu 14,4 juta. Oke, ya. Besar sekali gitu. Hmm. Jadi jangan dibilang bansos tidak berpengaruh karena nilai relatif yang sama, tapi nilai absolutnya itu sangat sangat berperan. Jadi yang saya bisa sampaikan tanggapan saya terhadap apa yang diklaim oleh Mas Kodari. Ya, itu tadi bagian itu kebodohan dan kebohongan atau itu baru soal kebohongannya atau kebodohan saja ini tadi, termasuk kebohongannya juga ini? Yang ketiga itu klaim itu, ya, klaim ketiga itu ya saya kira ya kalau saya kan pakai logika sederhana, ya. Jadi tentunya orang-orang sekelas Kodari, yang sekelas Litbang Kompas itu dari awal juga sudah mengerti bahwa yang penting dalam Pilpres itu bukan angka relatif, tapi angka absolutnya. Berapa yang diperoleh dari bansos itu? Gitu. Jadi saya tidak menggunakan logika yang terlalu canggih. Ya. Nah, saya kira hal ini menunjukkan bahwa mereka kurang periksa atau ya kebodohan. Atau ada intensi, kan sering disebut juga yang semacam ada gium bahwa how to lie with statistik gitu ya. Ada bagaimana berbohong dengan statistik. Ada tendensi seperti itu juga enggak? Saya kira ada tendensi itu kuat sekali, ya karena Kodari jelas dia adalah pendukung, campaigner, ya, untuk untuk 3 periode dan juga untuk 1 putaran ya. Ya, 3 periode dan 1 putaran. Kompas itu punya 2 sisi. Ya. Yang satu itu berusaha untuk kembali ke objektivitas, ya. Tapi yang sebelahnya lagi tetap aja itu, ya Jokowi yang hebat, Jokowi yang terbaik, Prabowo dan sebagainya. Ada 2 sisi itu. Jadi keduanya dibiarkan oleh pemretnya, ya. Dan ya akibatnya sosok dari Kompas sekarang itu tidak terlalu jelas buat saya. Apa yang mereka pilih sebagai jalan? Ya, kenapa jalan demokrasi atau jalan yang mana? Oke, pertanyaan saya kepada Anda, ini Anda kemudian sampai pada kesimpulan ada kebodohan kebohongan itu lebih pada, ya saya gunakan juga istilah subjektivitas Anda terhadap profil Kodari karena dia jelas campaigner dari 3 periode dan kemudian juga gerakan 1 putaran, sehingga membuat yang dia sampaikan itu bias gitu, atau ada pertimbangan lain? Ini yang saya paling takutkan. Oke. Ya, adalah bahwa dia sudah bertekad untuk menjadi pengkhianat intelektual pengkhianat. Apa namanya? The betrayal ya of intellectuals. Ya. Artikel yang sangat bagus itu. Stockholm Syndrome dan sebagainya. Jadi dia bagian dari itu. Ya. Jadi dia mengkhianati nilai-nilai ilmu pengetahuan ya, untuk kepentingan politik. Ya. Ya, ini seperti bagaimana dulu Snokkurgro-nya ya dari Belanda ya, itu berperan ya. Bagaimana mempertahankan kolonialisme Belanda di Indonesia ya, dengan memanipulasi berbagai macam nilai-nilai agama dan sosial kita. Ya. Oke, tapi kan begini ya, dalam perdebatan dengan Refli Harun, ya, mungkin coba kita dengar sejenak lagi ya, ketika Refli Harun mempertanyakan itu dan apa jawaban dia pada waktu itu ya di Mahkamah Konstitusi ya. Saya pertanyaan awal dulu kepada saudara ahli. Saudara bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran atau bukan? Saya aktivis. Bukan. Pilihan saya pribadi adalah 02. Ketua gerakan sekali putaran. Oh ya.
Saya mendirikan organisasi namanya Gerakan Sekali Putaran. Itu relawan buat pemenangan Prabowo Gibran. Betul, saya lengkapi kemenangan dalam sekali putaran dan berhasil dengan gemilang. Oke. Tetapi Silakan agak pertanyaannya berbeda Pak sama Refli. Hasan Nasbi, saya bertanya, tapi Ya. pertanyaan ini pertanyaan yang memang saya ambil dari aspirasi, ya, aspirasi yang saya pahami. Pertama, tadi Anda mengungkap Indobarometer, ya, itu kan perusahaan saudara, ya, perusahaan itu, ya, perusahaan, bukan LSM kan? Berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres, dan dari mana sumber dananya, atau dengan siapa pendonornya atau pendananya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kan Anda badan hukum, ya, sebagai wujud akuntabilitas pasti ada pajaknya, ya kan? Kira-kira bersedia nggak Anda memberikan fotokopi pajak kepada majelis untuk melihat soal integritas? Pertanyaannya apa yang Ini sudah dipresentasi terlalu tadi ya? personal begini ya. Jadi pertanyaan aja mengenai soal kasus yang kita hadapi saja sebaiknya. Begini, Yang mulia. tolong pihak terkait menghormati pertanyaan saya. Kalaupun dia tidak mau menjawab, itu nggak apa-apa. Iya, Iya. baik Pak Refli. Saya juga punya hak untuk memberikan tanggapan I dan know. bantahan. Dan Anda sudah Tidak melakukan apa-apa. itu. Sama-sama Karena itu, kita menghormati. ya oke, Baik Pak silakan. Otto, Pak Refli lewat hakim ya. Oke, saya lanjutkan ya. Karena itu soal integritas juga, ya, soal integritas. Nah, yang ketiga adalah kalau data dipublikasikan itu ada raw datanya, istilahnya itu, atau coding, ya, yang Anda inputkan kepada sistem survei dan lain sebagainya. Itu penting. Bersediakah Anda memberikannya raw data itu kepada majelis hakim agar majelis hakim bisa melihat raw datanya? Nanti kalau majelis hakim nggak paham membacanya, ya cari survei yang independen yang bukan dari bagian tim pemenangan untuk melihat itu. Itu saja yang mulia. Terima kasih. Mas Radar, dari perdebatan tadi kan kelihatan jelas sekali bahwa Refli Harun itu mempertanyakan soal bersediakah dia untuk membuka gitu ya, membuka siapa donatur dari lembaga surveinya itu, survei dia yang dilakukan secara berkala itu. Yang kedua, kalau memang dia pasti dia akan menjawab misalnya itu dana sendiri, ternyata dia tidak menjawab itu, tapi kalau toh dana sendiri bisakah dia menunjukkan faktur pajaknya? Tapi kan pada waktu itu dua-duanya dia tidak jawab, tapi kemudian dia memilih menjawab satu kali. Kita tidak tahu apa maksudnya satu kali dari jawaban itu, kan itu jadi pertanyaan juga buat kita ya. Apakah masih diperlukan pertanyaan tentang siapa yang membiayai lembaga surveinya itu ketika orang itu sendiri sebenarnya sudah mendeklar bahwa dia adalah sebagai campaigner, Anda tadi menyebut 3 periode dan gerakan 1 putaran gitu. Untuk penegasan saya kira perlu sekali. Oke. Ya, itu sebagai sebuah standar, ya, standar yang paling rendah, ya, itu para pollster seharusnya diwajibkan, ya, kalau mereka mengumumkan hasil surveinya untuk publik, mereka juga harus mencantumkan mereka dibiayai oleh siapa, sehingga publik bisa mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan ya untuk menilai survei itu. Jadi tidak boleh disembunyikan, kecuali dia berkomunikasi dengan pihak yang membayar dia, silakan gitu. Tapi kalau itu diumumkan ke publik, itu sudah pasti, ya kan, profesional maupun orang awam tahu bahwa tujuannya adalah untuk mempengaruhi opini publik. Ya. Nah, supaya lebih jelas tidak bias, ya, publik juga harus diberitahu kamu sumber dananya dari mana. Nah, itu standar gitu. Ya, menurut saya itu. Semua melakukan hal itu ya, di Amerika, di mana-mana itu selalu melakukan hal itu. Ya kan? Mereka open itu. Ya. Nah, bahwa mereka lebih terbuka lagi, yaitu soal yang berbeda lagi gitu. Kalau mereka bilang, ya saya juga konsultan politik, ya, selain sebagai
penyelenggara survei. Saya juga konsultan politik dan saya mengusulkan ini, ya kan. Nah, Ya. itu lebih satria lagi, lebih baik lagi sebetulnya. Ya, ya. Oke, tetapi dalam kasusnya Kodari ini kan saya kira dia sedikit berbeda dengan lembaga-lembaga survei lain yang katakanlah dia banyak juga sebenarnya berpihak kepada paslon atau kandidat tertentu begitu ya. Itu track record-nya dari pilkada maupun kemudian pilpres begitu. Tetapi kan para konsultan pollster dan konsultan yang lain itu tidak pernah mendeklar bahwa dia mendukung sesuatu. Pada kasus Kodari kan sebenarnya dia sudah mendeklar juga bahwa dia adalah pendukung 3 periode. Dan dari sini pun kita sudah bisa menilai seperti apa dia, Ya. dan kemudian juga 1 putaran, kan begitu harusnya ya. 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 Dan Jadi memang ya, kita silakan. bisa mengambil kesimpulan, Mhm. ya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau dia mengakuinya. Mhm. Ya. Ini ada alasan lain nih, yang menurut saya juga harus diluruskan. Ya. Ini alasan yang disampaikan oleh Denny J.A. Ya, ya, ya. Bahwa dia katakan, oh itu kerahasiaan klien, gitu. Kerahasiaan klien itu harus dijaga oleh saya, katanya dia sebagai pollster. Ya. Jadi kalau klien saya bilang jangan dibuka nama saya, ya kan, maka saya tidak boleh buka. Jadi dia bersandar kepada prinsip kerahasiaan klien. Ya ini normal ya kan di dunia profesional seperti perbankan dan sebagainya. Ya. Tapi menurut saya, ya, kalau dia mau menyampaikan hasil surveinya itu ke publik, Betul. ya, prinsip kerahasiaan klien itu tidak berlaku. Ya. Gitu. Jadi kalau dia seorang pengacara misalnya di pengadilan, gitu, kan, ya dia merahasiakan, ya kan, apa yang disampaikan oleh kliennya kan, si tersangka kepada dia, nggak masalah. Nah, tapi kalau itu punya ekses, ya punya side effect, ya yang akan membuat publik bingung, ya, mana yang benar dan mana yang salah, ya kan, itu wajib menurut saya, ya, dibuka, ya, atau prinsip kerahasiaan klien itu tidak digunakan. Ya. Oke, jadi kalau dari sini kan sebenarnya kalau dalam kasus Kodari sebenarnya clear ya, karena dia sendiri mengaku secara terbuka ketika itu kan dipersoalkan oleh pengacara tim 03 ya, Todung Mulya Lubis ya, pada waktu awal ditanyakan, dan ketika dengan Refli Harun dia mengakui bahwa oh ya saya yang tadi dia sebutkan begitu ya, bahwa dia pendukung gerakan 1 putaran dan berhasil dengan gemilang. Kan dia menyebutnya begitu, dia dengan bangga soal itu. Nah, ini jadi pertanyaan sebenarnya Anda tadi menyebutnya sebagai seorang pengkhianat intelektual dan sebagainya begitu. Orang juga bertanya-tanya ya, kalau seorang intelektual saya kira dia tidak akan mendukung 3 periode karena jelas hal itu bertentangan satu dengan konstitusi, yang kedua juga itu bertentangan dengan asas demokrasi kan begitu, dengan praktek-praktek yang lazim dalam negara demokrasi bahwa kekuasaan itu bukan hanya kekuasaannya dibatasi tapi jangka waktunya juga dibatasi kan begitu. Intelektual boleh berpihak. Ya, jadi nggak masalah dia mau di 01, 02, 03. Yang menjadi persoalan buat kita ya adalah dia menggunakan hasil survei, data-data survei ya untuk membenarkan pikiran-pikiran dan langkah-langkahnya. Jadi pertanyaan buat kita, lu surveinya benar atau enggak? Ya kan? Siapa yang membiayai survei kamu? Apa kamu membiayai sendiri? Jadi kan pertanyaan-pertanyaan yang membuat fakta-fakta yang dia sampaikan itu jadi mengambang. Ya kan? Nah ini yang saya kira jadi sangat penting untuk declare, ya, mendeklarasikan siapa yang membiayai siapa. Jadi saya tapi keseluruhan episode pemilu ini, kecurangan-kecurangan yang terjadi sampai sekarang itu kan sebetulnya telanjang ya.
Saya itu heran kalau orang masih menyangkal-nyangkal saja, ya kan? Sudah sejak beberapa tahun sebelumnya, ya kan, Jokowi itu, ya kan, istilahnya cawe-cawe, berusaha menentukan siapa yang akan jadi capres, cawapres dan sebagainya. Itu bukan pekerjaan presiden, karena presiden itu kepala negara. Kepala negara itu mempersatukan, ya. Tapi kalau dia menentukan ini jadi calon, ini bukan calon, yang jadi bukan calon, ini saya serang yang sebagainya. Nah, itu sama sekali bukan pekerjaan dia. Nah, itu berlanjut terus ya sampai ke pemungutan suara, ya, dengan penyebaran bansosnya, dengan macam-macam kan sumber dananya. Ada yang bansos, ada yang ekonomi katanya Bu Sri Mulyani, ya, pembagian beras itu adalah bukan bansos tapi untuk tujuan ekonomi. Jadi sumber dananya itu banyak. Lalu ada lagi berita bahwa dia menyembagikan uang itu, sembako dan sebagainya itu menggunakan dana operasional presiden. Jadi semua dipakai, ya, untuk keperluan ini. Nah, dari standar etika manapun, apa yang dilakukan oleh presiden itu tidak benar. Nah, tapi kenapa hal itu tidak mendapatkan koreksi? Itu pertanyaannya. Koreksi dari siapa? Kalau masyarakat sipil terus bicara, saya mengapresiasi ya apa yang dibuat oleh FNN, ya, oleh Bung Ersu, ya, untuk mempertanyakan semua itu, ya, kejanggalan, keanehan-keanehan itu. Tapi bagaimana dengan para elit politik? Ya, bagaimana elit politik itu? Ya. Mereka itu tidak acuh, mereka itu abai, mereka itu bahkan mendukung. Ya. Jadi sebetulnya menurut saya yang menjadi persoalan, yang menjadi penyebab dari kemunduran demokrasi itu bukan ansih Jokowi. Ya. Dia tidak bisa berbuat sendirian. Ya. Dia harus dibantu oleh elit politik yang lain. Jadi ya, pertanggungjawabannya ini adalah kepada para elit politik. Oke. Ya. Itu saya kira ininya, ya, kesimpulannya. Ini saya kira tulisan Anda ini sebenarnya lebih pada merefleksikan kerisauan Anda ya, terutama kalau katakanlah kalau soal bansos kan kemudian itu terjadi pada masyarakat level bawah dan kemudian mereka seolah-olah permisif karena kebutuhan. Dalam tanda petik ya, ini bukan berarti kita membenarkan, juga masih bisa kita terima. Tetapi ketika kemudian ada intelektual yang justru memberikan justifikasi terhadap langkah-langkah itu, saya kira itu yang membuat kita mengkhawatirkan tentang masa depan bangsa ini kan, begitu ya Mas Radar? Oh iya, oh iya. Ya. Kejahatan itu, ya, kecurangan itu sekarang sudah tembus sampai ke langit. Ya. Karena presiden yang melakukannya dan dibiarkan itu. Ya. Oke. Kalau orang korupsi, ya, sampai tingkat gubernur lah, ya kan, kita masih bisa bertahan loh sebagai masyarakat. Ya, itu lokal lah sifatnya begitu ya. Lokal kan. Nah, menteri masih kita bisa. Ini sektoral lah itu ya. Sektoral ya, betul. Tapi kalau presiden yang melakukan itu adalah presiden dibiarkan, itu jadi standar nasional. Standar perilaku nasional. Ya. Semua boleh tiru. Nah, kalau itu yang terjadi, bagaimana negara ini wujudnya kemudian? Ya. Oke. Makanya Anda kemudian memilih judulnya menurut saya sangat keras ini, kebohongan dan kebodohan. Ya. Saya kira sebenarnya publik juga cukup memahami soal ini, tetapi tentu saja penting terus, saya kira karena bagaimanapun juga soal etika moral, apalagi kemudian kalau itu kita kehilangan itu di kalangan intelektual. Kan mungkin kalau pejabat segala macam ya karena tadi ada gium kan power tend to corrupt gitu ya, menjadi korup itu mungkin. Tapi kalau intelektual itu kan harusnya memang rumahnya kan di di awang-awang, di langit lah gitu, yang dia harus melakukan kontrol terhadap itu. Nah, ketika mereka jadi bagian yang Anda sebut tadi sebagai pengkhianatan kaum intelektual, saya kira itu soal kehancuran bangsa ini tinggal menunggu waktunya gitu kan Mas Radar ya. Ya, sekarang ini semakin sedikit yang mempertahankan akal sehat. Yes. Yang mempertahankan etika, kepantasan itu semakin sedikit. Tetapi saya masih optimis ya, terutama
dengan turun tangannya para profesor. Ya. Berarti dunia akademis, karangan Ya. intelektual tidak sepenuhnya dikooptasi oleh kekuasaan ini. Yes, oke. Ya. Ya. Baik, mudah-mudahan ya masih Ya. tetap ada cahaya lilin di ujung terowongan ya, karena Betul. saya kira Betul. bangsa ini sekarang sedang berjalan di sebuah lorong panjang yang sangat gelap gitu, dan saya kira kita mesti terus mari sama-sama kita terus menyalakan lilin ya, Mas Radar ya. Betul. Yes, Betul. oke. Baik, terima kasih Mas Radar, sampai Terima ketemu kasih, lagi ya. Bung Esu. Yuk, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.